Halo, saya Adi dari VA Pro Audio dan juga VA Channel. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan VA kabel yang memiliki multifungsi yang cukup banyak. Ini bisa digunakan untuk record, bisa untuk RTA ataupun untuk playback. Kalau teman-teman lihat di sini kabelnya mungkin terlihat agak cukup panjang. Ya, betul sekali. Di sini karena kabel ini adalah pesanan khusus, ini panjangnya untuk yang sebelah kiri yang ujungnya ini female TRRS 3,5 mili jack. Ini panjangnya 14 meter, sedangkan yang sebelah kanan ada jack AKITS atau Toa Mono ya biasa teman-teman menyebutnya. Ini adalah stereo output yang memiliki panjang kabelnya hanya 2 meter. Sedangkan yang di bagian tengah ini adalah jack mini 3,5 mili yang di sini kalau teman-teman lihat adalah jack TRRS. Cara koneksinya sangat mudah ya, teman-teman bisa lihat di sini ada iPhone 1 unit yang di atas. Nah, di sini kenapa kabelnya ini tidak langsung terhubung ke iPhone? Karena saya menggunakan iPhone 11 yang tidak memiliki port 3,5 mili jack. Di sini saya harus menambahkan Lightning to jack 3,5 mili port female. Nah, di sini setelah saya menambahkan ini saya hubungkan langsung jack male yang kabel yang panjang ini. Kemudian ujungnya yang sebelah kanan ini atau yang sebelah bawah ini yang TRRS female ini saya tambahkan mikrofon Dayton tipe IMM6. Kebetulan ini adalah kabel dan juga mikrofon dengan pesanan orang yang berbeda. Kali ini saya akan tes sekaligus supaya ini akan membantu mereka yang akan menggunakannya. Oke, kemudian di bagian atasnya ini ada jack AKTS sebagai output pink noise-nya. Nah, langsung aja untuk menghubungkannya seperti ini. Saya menggunakan mixer kecil yang akan saya gunakan sebagai objek untuk meng-EQ hasil dari speakernya. Kalau teman-teman lihat di sini untuk jack AK-nya ini langsung ke mixer, kemudian mikrofonnya saya arahkan ke tepat di depan speaker aktif. Nah, kenapa saya menggunakan speaker aktif? Karena ini sebagai contoh aja, teman-teman bisa mengikuti ini dengan objek yang berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini di video ini supaya lebih detail dan juga lebih jelas, teman-teman lihat di sini. Kalau mikrofonnya ini sudah terpasang di bagian atas pojok, ini akan terdeteksi headset mic yang terhubung ya. Nah, di sini saya menggunakan kabel yang tadi saya bilang Lightning to port 3,5 mili jack. Ini adalah kabel yang cabang dan outputnya yang ada jack AKITS-nya ini masuk ke mixer input. Untuk kalian jika untuk pengukuran di car audio atau home ini bisa diganti kabelnya menjadi RCA ataupun XLR ataupun jack yang sama 3,5 mili. Nah, di sini inputnya saya sudah masukkan di sini. Nah, ini kabel yang panjang yang tadi ujungnya mikrofon, teman-teman bisa lihat supaya lebih jelas lagi di video ini. Nah, di sini saya posisikan ini hanya sebagai contoh aja ya. Jadi untuk kondisinya mungkin tidak perfect. Nah, di sini saya arahkan tepat di depan speaker aktif yang saya gunakan sebagai sumber yang mengeluarkan noise dari pink noise ini. Nah, ini output mixernya ini saya hubungkan kabelnya ini langsung ke speaker aktif. Nah, ke speaker aktifnya ini jadi saya tidak akan menggunakan perangkat yang lain. Untuk lebih detailnya saya harusnya menambahkan DSP supaya untuk EQ-nya lebih kecil. Nah, di sini teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini adalah respon dari frekuensi si speakernya. Oke, saya akan save terlebih dahulu. Oke, sudah saya save di sini saya namakan IMM 6C. Nah, saya akan recall. Sekarang untuk grafiknya sudah tersimpan di memori HP dan di sini juga ditampilkan. Yang warna hijau adalah yang tersimpan, yang warna biru adalah yang live atau yang real time-nya. Tapi mungkin gambarnya agak gerak-gerak karena di lingkungan sini kebetulan saya di pinggir jalan raya. Jadi agak untuk bagian low frekuensi pasti nggak stabil karena banyak kendaraan yang lewat. Saya lihat nih frekuensi 172. Nah, di sini kebetulan karena equalizernya hanya beberapa band aja. Di sini teman-teman lihat ya, hanya 7 band. Jadi ini sangat lebar sekali untuk key-nya. Ketika saya menurunkan 160 ataupun 63 pasti akan frekuensi yang di sampingnya akan ikut. Nah, contohnya saya di sini menurunkan 160. Nah, teman-teman lihat di sini. Lebar banget yang ikut turun. Jadi tidak terfokus di area 160 melainkan dari sampai 250 pun dia akan turun sampai di 100. Nah, sekarang saya akan mencoba ini responnya udah oke misalkan ya. Saya akan menambahkan frekuensi 63. Saya tambahkan 63 Hz-nya lagi supaya naik lebih tinggi. Oke. Nah, oke. Mungkin kurang sedikit lagi saya tambahkan lagi.
Nah, dan 160-nya saya naikkan sedikit. Nah, oke, sekarang nih, teman-teman bisa lihat di frekuensi 60-an ini sudah naiknya begitu tinggi sekali. Tapi, untuk yang di 160-nya agak turun sedikit ya, karena tadi saya naikin sedikit lagi. Nah, ini yang hijau ini yang tadi, yang sebelumnya, yang biru ini adalah yang sudah, kita EQ, oke? Ya, teman-teman bisa lihat di sini, tapi maaf ini kameranya tidak terlalu fokus. Nah, untuk high frekuensi jika teman-teman mau menambahkan frekuensinya pun bisa. Nah, sekali lagi di sini saya tidak mencontohkan EQ yang baik seperti apa, tapi di sini saya hanya mempraktekkan bagaimana cara menggunakan atau meng-EQ-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, sekarang grafik birunya udah naik. Misalkan saya naikin lagi di EQ-nya. Nah, yang grafik biru tuh naiknya udah banyak sekali. Oke, yang hijau ini yang turun, karena memang data aslinya itu turun atau respon frekuensinya memang aslinya seperti itu. Ketika kita meng-EQ akan menghasilkan respon yang seperti ini. Nah, ini adalah sebagai contoh aja untuk teman-teman yang mau menggunakan ini. Saya sarankan dengan EQ yang lebih memiliki oktav yang lebih kecil, misalkan sepertiga oktav yang memiliki 31 band, atau menggunakan PEQ akan lebih spesifik ke frekuensi yang teman-teman akan EQ. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa.